Hai sobat sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas pertanyaan dari beberapa orang sobat sehat kita tentang masturbasi. Di video saya sebelumnya itu banyak sekali sobat sehat yang tanya, baik itu lewat YouTube, Facebook, Instagram, wah macam-macam deh ya. Dan pertanyaannya pun sebenarnya macam-macam, tapi intinya kurang lebih sama. Benarkah bahwa masturbasi itu bisa mencegah terjadinya kanker prostat? Berbagai pertanyaan yang masuk ke saya, nggak ada yang memberikan referensi. Bilangnya video ini begini, tapi saya nggak tahu video apa. Bilangnya katanya begitu, tapi nggak tahu katanya siapa. Jadi pertama waktu saya search kata kuncinya masturbasi menurunkan risiko terjadinya kanker prostat, wah keluar banyak tuh hasil jurnal, penelitian, artikel yang menunjukkan bahwa masturbasi dapat menurunkan risiko terjadinya kanker prostat. Sebaliknya, waktu saya search dengan keyword masturbasi meningkatkan risiko terjadinya kanker prostat, keluar juga tuh hasil penelitiannya. Jurnal penelitian, artikel awam, wah nggak kalah banyaknya, yang menunjukkan bahwa masturbasi meningkatkan risiko terjadinya kanker prostat. Jadi wajar ya kalau sobat sehat pada bingung, karena zaman sekarang ini memang sangat amat gampang sekali untuk memperoleh informasi apapun jenisnya, baik berupa artikel, jurnal, video, podcast, macam-macam itu keluar. Nggak usah dicari pun berbagai informasi itu udah bermunculan sendiri, baik di beranda, di newsfeed, di FYP, keluar itu semua informasinya, baik itu informasi yang betul, informasi yang nggak betul, atau informasi yang betul disajikan secara nggak betul, atau informasi yang nggak betul tapi disajikan seolah-olah betul, semua timbul. Itu nggak dicari, apalagi kalau dicari, semua muncul. Very overwhelming ya. Nah untungnya, salah satu sobat kita itu tanyanya lebih spesifik. Benarkah untuk menjaga kesehatan prostat, bagi laki-laki harus ejakulasi minimal 21 kali dalam sebulan? Nah berbekal pertanyaan ini, saya temukan jurnal berikut. Karena yang dipakai dasar adalah jurnal ini, maka saya bukan membahas secara khusus masturbasi ya, tapi secara lebih umum berupa ejakulasi. Baik itu ejakulasinya yang dari masturbasi, dari hubungan seks, dari onani, atau mimpi basah. Pokoknya semua keterjadian ejakulasi, karena itulah skop yang dibahas di jurnal ini. Kalau dilihat dari abstraknya atau ringkasannya, penelitian ini menyatakan bahwa frekuensi ejakulasi mungkin memiliki hubungan terbalik dengan risiko terjadinya kanker prostat. Jadi semakin sering ejakulasi, semakin rendah pelaporan terjadinya kanker prostat. Di mana mereka yang ejakulasi lebih dari 20 kali sebulan, lebih rendah risiko kanker prostatnya sekitar 20%. Dibandingkan mereka yang ejakulasi 4-7 kali dalam sebulan. Nah, ini senada dengan penelitian lain di tahun 2004 yang menyatakan bahwa risiko kanker prostat pada lelaki paruh baya yang mengalami lebih dari 21 kali ejakulasi per bulan itu 50% lebih rendah dibandingkan mereka yang mengalami ejakulasi 4-7 kali per bulan. Berdasarkan abstrak ini, saya menduga bahwa pertanyaan sobat sehat kita ini berdasarkan hasil penelitian 20 tahun yang lalu yang dilakukan di tahun 2004. Kalau kita lihat metode penelitiannya, penelitian ini dilakukan secara prospektif cohort study, yaitu penelitian observasional yang mengamati sekelompok orang tertentu untuk dikumpulkan data paparannya terhadap faktor yang diteliti. Nah, data ini terus diolah untuk melihat kaitan antara paparannya dengan outcome-nya. Apa, ada hubungannya apa enggak? Untuk penelitian ini, baik yang di tahun 2016 maupun yang di tahun 2004, dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Artinya, bukan dengan percobaan langsung, tapi objek orang yang diteliti itu diminta untuk mengisi pertanyaan dari si peneliti. Penelitian semacam ini nggak adekuat, nggak memadai untuk menemukan hubungan sebab akibat. Mungkin aja nih ya, mereka yang ejakulasinya lebih sering ini memiliki gaya hidup lebih sehat atau memiliki faktor-faktor resiko yang lebih rendah, sehingga mereka lebih kecil kemungkinannya terkena kanker prostat. Karena kita nggak tahu, ini faktornya nggak diteliti. Yang bisa ditampilkan dalam penelitian semacam ini itu adalah asosiasi, korelasi. Dan kita semua tahu bahwa correlation is not equal to causation. Sesuatu yang ada korelasinya belum tentu hubungannya sebab akibat. Oke, sebagai contohnya, coba sobat sehat bandingkan dua pernyataan korelasi berikut ini ya. Yang pertama, tingkat pendidikan perempuan memiliki korelasi negatif dengan jumlah anak yang dilahirkan. Terus pernyataan yang kedua,
tingkat pendidikan lelaki memiliki korelasi negatif dengan jumlah istri yang dinikahin. Dari dua pernyataan contoh sederhana ini, Sobat Sehat bisa lihat kan, bahwa korelasi itu bisa berhubungan sebab akibat, tapi bisa juga nggak berhubungan sebab akibat. Kedua pernyataan ini sama-sama menunjukkan adanya hubungan, korelasi antara dua variabel. Tapi dari dua pernyataan ini hanya satu yang menunjukkan hubungan sebab akibat, yaitu yang pertama. Itu pun kita tahunya bukan dari penelitian yang menghubungkan antara dua variabel ini, tapi karena setelah pemerintah di beberapa negara Asia dan Afrika meningkatkan akses pendidikan lebih lanjut untuk anak perempuan, ternyata, angka kelahiran turun. Jadi, baru diketahui tuh, ternyata antara dua variabel ini korelasinya negatif karena memang ada hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat itu nggak bisa dinyatakan dari penelitian yang tidak memodifikasi variabel. Jadi kita cuma bisa bilang, ini ada hubungan antara A dengan B, tapi kita nggak tahu apakah A menyebabkan B atau B menyebabkan A atau hal lain yang menyebabkan A berhubungan dengan B. Kita nggak tahu. Itu sama halnya dengan penelitian tentang frekuensi ejakulasi ini ya. Mereka yang diteliti ini menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh tim, jadi berupa kuesioner. Dan cara penelitian semacam ini bisa terjadi bias karena pandangan pribadi terhadap aktivitas seksual, terhadap masturbasi, sehingga bisa terjadi pelaporan yang berlebihan atau sebaliknya. Kesalahan lain itu bisa terjadi misalnya karena responden itu hanya ingat ejakulasi yang terjadi karena hubungan seks atau karena masturbasi, tapi lupa bahwa saat terjadi mimpi basah itu pun ejakulasi. Bisa aja kesalahan semacam ini terjadi karena nggak diobservasi secara langsung oleh si peneliti. Dan yang lebih menarik lagi, objek penelitian yang saya tampilkan jurnalnya ini adalah tenaga kesehatan profesional. Ada yang dokter hewan, dokter gigi, podiatris, optometris, farmasi, apoteker ya. Jadi mereka bukan orang awam. Ini menurut saya pribadi bisa mempengaruhi hasil penelitian berupa selection bias karena subjek yang diteliti itu nggak representatif terhadap masyarakat populasi umum. Pada penelitian lain yang subjeknya itu masyarakat umum, hasil penelitiannya lebih beragam meskipun yang diteliti sama frekuensi antara ejakulasi dengan resiko kanker prostat. Ada yang bilang nggak ada pengaruhnya, ada yang bilang malah sebaliknya. Jadi menurut saya ini ada risiko selection bias-nya ya. Ada juga kemungkinan terjadinya bias di mana deteksi dini kanker prostat itu pada lelaki yang aktif secara seksual ditunda karena adanya kekhawatiran bahwa proses pengobatan ini dapat mengganggu aktivitas seksual mereka. Kekhawatiran ini ada alasannya ya. Karena kalau kita lihat di laporan penelitian di tahun 2016, tampak bahwa efek protektif frekuensi ejakulasi yang tinggi ini hanya tampak pada kanker prostat yang low grade, yang localized. Sedangkan pada kanker prostat yang high grade, yang invasif, yang agresif, tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Berapapun itu seringnya melakukan ejakulasi, berapapun kelompok usianya, itu nggak ada bedanya, sama aja. Dalam penelitian ini, dan juga banyak penelitian tentang kaitan antara ejakulasi dengan kanker prostat, sayangnya, karena satu dan lain sebab itu tidak diperiksa kadar hormon testosteron. Sebagaimana kita tahu, kadar hormon testosteron ini ada hubungannya dengan kanker prostat. Pada pasien dengan kadar testosteron yang rendah, umumnya kanker prostatnya itu lebih jelek kondisinya, lebih buruk outcome-nya, prognosisnya, dibandingkan mereka yang kadar testosteronnya lebih tinggi. Jadi, banyak dokter, banyak ahli yang beranggapan bahwa sebenarnya yang berpengaruh itu bukan frekuensi ejakulasinya, melainkan kadar testosteronnya. Kadar testosteron ini tercermin juga pada gairah seksual lelaki. Orang yang kadar testosteronnya lebih tinggi, umumnya sex drive-nya itu lebih tinggi. Mereka lebih sering berhubungan seksual, lebih sering mengalami mimpi basah, lebih tinggi keinginannya untuk melakukan masturbasi, dan seterusnya, dibandingkan dengan mereka-mereka yang kadar testosteronnya lebih rendah. Jadi, bisa aja frekuensi ejakulasi ini bukanlah penyebab dari rendahnya risiko kanker prostat, melainkan hanya sebagai penanda eksternal. Kan kalau kadar hormon nggak kelihatan dong, sedangkan kalau berapa kali ejakulasi itu lebih gampang kelihatan. Gitu. Jadi kesimpulan saya, pernyataan bahwa frekuensi ejakulasi yang lebih dari 21 kali dalam sebulan dapat menurunkan resiko terjadinya kanker prostat itu adalah
oversimplification ya. Penelitiannya benar, laporannya benar. Tapi kemudian penyebar luasannya itu dilakukan secara selampangan oleh orang yang nggak tahu antara sengaja atau nggak sengaja, tapi hasilnya itu jadi menyesatkan kalau menurut saya ya. Kurang lebih sama kejadiannya kalau kita lagi main telepon berantai gitu ya, dari orang ke orang, orang pertama ngebisikin ke orang kedua bisikin ke orang tiga, sampai di ujung itu pesan yang nyampe itu udah beda dari yang awalnya. Hal ini bukan berarti ejakulasi itu nggak berguna ya, nggak ada manfaatnya atau haram, nggak. Ejakulasi itu yang jelas itu penting dalam program kehamilan. Ya meskipun nggak mutlak sih, bisa juga hamil tanpa ejakulasi. Tapi secara natural kan, kalau mau hamil secara alamiah ya pakai proses ejakulasi dong. Masih ada juga manfaat lain dari ejakulasi, banyak lah. Tapi yang jelas, manfaat ejakulasi terhadap pencegahan kanker prostat ini hingga saat ini belum terbukti. Demikian sharing saya hari ini tentang masturbasi, ejakulasi. Semoga mencerahkan buat sobat sehat sekalian dan ya lebih hati-hati lah dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Jadi nggak bisa tuh penelitian hanya dibaca judulnya aja, abstraknya aja. Apalagi kalau dibaca artikel-artikel dari orang yang nggak membaca laporannya dengan hati-hati. Nanti timbul impresi yang salah, menyesatkan. Semoga apa yang saya sharingkan kali ini bermanfaat dan jadi berkat. Kalau Sobat Sehat suka dengan bahasan semacam ini, bisa like video saya, subscribe di channel ini, lalu aktifkan notification-nya dengan menekan tombol lonceng, supaya kalau saya upload video baru, Sobat Sehat dapat memberitahunya. Kalau Sobat Sehat ada pertanyaan seputar kesehatan, bisa nih langsung di komen aja di sini, nanti kita akan bahas di video-video berikutnya. Cuma, please nanyanya jangan konsul, karena konsul itu nggak bisa dilakukan secara terbuka semacam ini, harus orang per orang dengan dokternya. Ini adalah disclaimer saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sehat selalu.